Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan share terkait dengan strategi bagaimana kita mensubmit jurnal di Jurnal Nasional Terakreditasi, khususnya untuk jurnal Sinta 2 agar bisa diterima atau di-accepted untuk dipublish di jurnal tersebut ya. Sebelumnya mungkin saya minta teman-teman yang belum sempat subscribe channel saya untuk subscribe. Oke, jika sudah baik, saya sih sendiri hanya ingin berbagi pengalaman saya terkait dengan saya submit jurnal di Jurnal Nasional Terakreditasi. Ya, pertama mungkin saya sendiri pengalaman menulis belum terlalu hebat, ya masih ya di bawah standar lah karena baru beberapa tahun ini belajar menulis ya. Hanya saja untuk jurnal saya di Sinta 2 hingga saat ini sudah ada 3 artikel dengan penulis pertama ya. Ya, pertama untuk strategi tembus jurnal di Sinta 2. Ya, yang pertama teman-teman harus searching jurnal bidang teman-teman. Ya, teman-teman searching bisa melalui Sinta ya. Langsung saja cari Sinta. Misalnya mau submit di jurnal bidang informatika ya. Langsung cek Sinta. Kemudian bisa juga dari di Google ya, Sinta 2. Nah, baru langsung kita ini ya. Selanjutnya di sini langsung ditulis bidang teman-teman saya. Kalau saya bidang informatika, saya tulis informatika. Nah, langsung muncul ya beberapa jurnal bidang informatika ya. Mungkin di sini yang pertama ya, informatika pertanian ya, dengan faktornya sangat tinggi 11,7. Kemudian Jepin, Join, selanjutnya Hasana, jurnal Juwita ya. Kemudian Matrik, teknik elektrokomputer JTK ya. Wadah. Ya, sangat banyak di sini ya teman-teman. Nah, di sini juga jurnal pos dan informatika ini punyanya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini, oh ya, ini salah satu jurnal gratis ya teman-teman. Ini jurnal gratis. Jadi tidak bayar, karena saya memang dari 3 artikel saya yang saya submit atau yang telah terbit, belum ada satupun biaya yang saya keluarkan untuk bayar jurnal tersebut untuk terbit. Karena saya memang cari yang jurnal-jurnal yang masih bersifat gratis untuk kita submit. Nah, ini salah satu rekomendasi saya, yaitu yang ini, jurnal penelitian pos dan informatika. Kemudian bisa juga teman-teman searching yang lain di ini. Saya kasih contoh misalnya JTK Brawijaya. Ini juga salah satu jurnal yang gratis ya. Nah, kita kembali lagi di sini ya. Nah, jika teman-teman ingin tahu apakah jurnal tersebut gratis atau tidak, maka saya ambil contoh misalnya yang ini ya, metrik ya. Kemudian tinggal kita masukkan di sini. Langsung ya, ini jurnal ini salah satu jurnal free ya. Saya sendiri sudah ada 2 artikel yang submit di sini ya. Kemudian satu lagi JPPI yang jurnal pos dan informatika. Nah, ini juga free ya. Nah, ini. Kemudian tinggal kita cek di sini. Ada mana ya? Biasanya ada ini publication chart. Oke, cek di sini ya. Ya, ini 500.000 ya jika kita ingin terbitkan jurnal di sini ya. Sinta 2 ini sekitar 500.000 rupiah ya. Oke. Nah, kalau JTK di sini free. Sabar ya. Mana ya? Coba kita kembali di home beranda. Sama kayaknya. Yang pasti ini salah satu jurnal yang free ya.
Pembatalan. Bentar. Akan tidak muncul di sini. Mungkin tidak ini ya. Tapi saya di sini 2 kali free ya untuk ini. Kemudian yang ini juga free ya. Yang salah satu artikel saya. Oke, jadi itu kira-kira teman-teman harus searching bidang teman-teman ya. Misalnya kalau pertanian ya tinggal tulis saja di sini bidang pertanian pertanian. Nah ini pertanian informatika pertanian juga tadi ya. Kemudian pasca panen pertanian, analisis kebijakan pertanian dan seterusnya ya. Oke, itu kira-kira tahap awal ya. Selanjutnya membaca pedoman penulisannya. Ini paling penting ya ketika teman-teman ingin mensubmit artikel ya, karena kalau tidak sesuai pedoman langsung ditolak oleh editor ya. Oke, untuk baca pedoman penulisannya teman-teman tinggal cek lagi di website jurnalnya masing-masing. Contoh yang ini ya, kita coba baca pedoman penulisannya, pasti ada ya. Nah ini, ya harus sesuaikan dengan pedoman penulisan di sini. Jadi di pedoman penulisan sampaikan seperti apa ya, kita harus ikuti seluruh yang diminta oleh pedoman atau yang sesuai dengan pedoman jurnal tersebut ya. Biasanya kalau tidak sesuai pedoman langsung ditolak ya, tidak lolos pra review. Ya. Selanjutnya ikuti format yang diminta ya. Jadi kalau misalnya formatnya seperti apa ya, kita harus semuanya ikuti di situ ya. Misalnya tabelnya bentuknya kayak apa, kemudian gambarnya nanti bagaimana ya. Ini paling penting ya, sehingga nanti bisa lolos untuk pra review. Karena biasanya kalau tidak sesuai format saja langsung ditolak di tahap awal di situ ya. Baca naskah-naskah yang telah terbit sebelumnya. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena biar kita tahu apakah kontribusi dari penelitian kita ini bisa cocok tidak untuk masuk dalam penelitian mereka yang sudah terbit di situ. Ya. Karena saya biasanya seperti itu, saya cek dulu awal naskah-naskah atau publikasi yang telah terbit di jurnal tersebut. Kayaknya penelitian saya punya ini bisa terbit juga di penelitian tersebut. Baru kemudian saya submit ya. Latar belakang harus jelas. Nah, latar belakang ini sangat penting ya, karena di latar belakang langsung semuanya tampil di situ. Atau ketika reviewer baca, ya mereka langsung tahu kira-kira Anda buat apa atau Anda tulis apa di dalam publikasi Anda ya. Sehingga dari latar belakang sudah bisa kita ketahui ya. Ya, latar belakang biasanya kita susun dari piramida terbalik ya. Kemudian di situ harus bertemuat penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian kita harus lihat gap-nya. Selain itu ya, kita harus munculkan apa sih yang kita ingin ya dari penelitian kita nantinya di dalam latar belakang situ. Teori atau definisi dari ahli dikurangi. Ini sangat penting, tujuannya apa? Biar tingkat similaritasnya sedikit ya. Karena beberapa jurnal itu mereka pasti cek similaritas ya. Karena biasanya paling sedikit itu 25% ya. Ya kalau di atas 25% juga tidak diterima atau tidak diterbitkan di dalam jurnal tersebut. Jadi salah satu cara untuk teman-teman mengurangi tingkat kesamaan naskah ya, misalnya kalau kita memuat atau kita merujuk teori mereka ya, tidak perlu tulis definisi secara jelas, tapi kita hanya perlu cantumkan referensi atau citasinya saja. Nanti baru nama penulis kita cantumkan di bagian referensi atau daftar rujukan atau daftar pustaka seperti itu ya. Mensitasi minimal satu referensi dari jurnal mereka. Nah, di sini juga beberapa jurnal mensyaratkan seperti itu. Jadi, karena memang mereka juga kejar impact factor mereka masing-masing, hingga mereka cantumkan harus syarat minimal mensitasi jurnal mereka seperti itu. Nah, walaupun seandainya jika memang mereka tidak tahu, tidak cantumkan seperti itu, tapi kita harus pandai-pandai untuk politis ya seperti itu ya. Itu kita mensitasi salah satu artikel mereka yang ada di dalam, artikel yang ada di jurnal tersebut. Usahakan ada referensi dari jurnal internasional. Nah, ini juga sangat penting ketika teman-teman ingin submit jurnal di Sinta 2. Harus ada daftar di dalam daftar pustaka, harus kita juga mencoba melakukan studi literatur lebih jauh, yaitu di jurnal-jurnal internasional ya. Sehingga dari situ mereka juga bisa menjadi pertimbangan dari reviewer untuk bisa meluluskan artikel kita ya.
referensi yang digunakan usahakan 5 tahun terakhir ya. Misal walaupun di jurnal-jurnal mereka taruh 10 tahun terakhir, tapi kita usahakan ya 5 tahun terakhir ya, sesuai dengan ya, bukan karena apa nama, dari situ mereka bisa tahu ya bahwa oh ternyata penelitian kita ini ya masih up to date ya. Kemudian ya minimal harus 15 referensi ya, karena sekarang itu sebagian besar apa nama, para asesor ya, ketika kita coba usul jurnal terakreditasi ya, mereka sarankan untuk cantumkan itu 15 referensi di dalam artikel kita ya, atau artikel jurnal kita membuat syarat seperti itu ya. Naskah-naskah yang diterbitkan di dalam jurnal kita harus 15 referensi ya, sehingga kita harus sebagai penulis harus apa nama, minimal menggunakan 15 referensi ya. Ya, itu saja kira yang bisa saya share terkait dengan bagaimana kita menembus jurnal Sinta 2 ya. Namun sebelumnya mungkin ada satu tambah lagi ya, teman-teman bisa coba mensitasi editor ya, tulisan-tulisan dari editor yang ada dalam jurnal tersebut. Ini juga salah satu strategi biar artikelnya bisa diluluskan ya. Oke. Atau reviewnya ya, tapi review kan kita tidak tahu kira-kira naskah kita ini yang nanti mereviewnya siapa ya. Sehingga saya sarankan mungkin bisa editor in chief atau editor yang ada dalam jurnal tersebut. Itu kiranya yang bisa saya share bagaimana kita menembus jurnal terakreditasi ya. Ini juga bisa berlaku jurnal Sinta 4, Sinta 3 maupun Sinta 6 ya. Tapi khususnya ini untuk Sinta 2. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.